Halo semuanya, ketemu lagi di Connor Fun di Campy Badminton. Hari ini aku akan nge-review satu raket dengan balutan emas 24 karat. Atau bisa dibilang gini, ketika kalian pakai raket ini di lapangan, kalian pasti menjadi satu-satunya yang paling ngejreng di lapangan. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih raket yang akan kubahas di video kali ini, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel Campy Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu Kansha Turbo X1. Salah satu raket yang bisa dibilang paling ngejreng di tahun 2024 ini. Jadi ketika aku bawa raket ini ke lapangan, aku bisa dibilang aku menjadi pusat perhatian dikarenakan raketku yang satu-satunya yang paling ngejreng. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya, Van, pakai raket apa sih? Pakai raket apa sih? Dan aku bilang aku pakai Kansha Turbo X1 ini. Oke, jadi raket ini datang dengan 4 varian warna, tapi yang aku pilih yang warna emas ini. Jadi singkat cerita aja, banyak sekali yang bertanya ke aku, Bang, kapan giveaway di tahun 2024? Sabar aja, karena di awal tahun 2025 aku akan bagikan 4 raket buat kalian semua secara free. Jadi 4 warna raket Kansha Turbo X1 akan kubagikan buat kalian semua di awal tahun 2025. Jadi buat kalian yang pengen ikutan, kalian wajib pantengin terus channel Campy Badminton di awal tahun nanti. Jadi di salah satu kontenku nanti aku akan bagikan persyaratan gimana sih caranya dapatkan giveaway Campy Badminton di tahun 2025. Jadi kalian wajib nonton terus channel Campy Badminton. Oke, kita akan bahas di poin pertama yaitu harga. Untuk harga raket ini dibanderol kisaran 250 sampai 300 ribu rupiah untuk batangan aja. Jadi buat kalian yang mau beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu berat. Untuk berat, di speknya itu di angka 82 plus minus 2, jadi cenderung di varian for you. Dan setelah aku setting seperti ini, ku pasangkan senar dan ku pasangkan grip handuk dengan catatan aku sudah buka grip bawaannya. Jadi dengan settingan seperti ini, berat raket ini masih di angka 90 gram aja. Jadi masih termasuk normal ketika aku pasangkan grip handuk. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini, kalau di speknya itu di angka 302 plus minus 2, tapi kenyataannya raket ini cenderung di angka even balance. Jadi aku kemarin dapat di kosongan itu di angka 293 aja. Dan setelah aku setting seperti ini, balance point pada raket ini naik sedikit di angka 295. Masih aku bisa bilang even balance menuju ke slightly head heavy. Tapi kenyataannya ketika aku swing raket ini, aku bilang ini lincah banget. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu shaft. Untuk shaft kalian bisa lihat, nah ini aku bisa bilang medium flex menuju ke flex ya. Jadi raket ini nggak gimana terlalu kaku. Jadi buat kalian yang pemula, buat kalian yang pengen punya raket yang bisa ngebantu power, ini bisa kalian jadikan pertimbangan. Kansha Turbo X1 yang memiliki shaft yang nggak gimana terlalu kaku. Jadi aku bisa bilang stiffness pada raket ini ya cenderung ke medium flex menuju ke flexible. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 32 lbs, tapi aku nggak sarankan kalian tarik sampai 30 lbs. Jadi, apalagi kalau kalian tarik sampai 31, 32, aku nggak sarankan raket murah kalian tarik dengan tarikan tinggi. Jadi, biasanya raket mahal aja kalau kita tarik dengan tarikan tinggi masih beresiko patah, apalagi raket murah. Oke, jadi di sini aku tarik dengan tarikan 26-28 lbs aja dengan senar 100 JP65 magnet, dan ini adalah hitting soundnya. Oke, kalian bisa dengar untuk hitting sound raket ini masih bagus. Jadi aku bisa bilang gini ya,
Walaupun raket ini raket yang cenderung murah, jadi aku bisa bilang hitting sound dan ketika aku pukul seperti ini, suara yang dihasilkan dari frame dan juga senarnya masih bagus banget. Jadi overall aku bilang hitting sound raket ini masih bagus sekali. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76 mata itik dan bentuk frame raket ini isometrik. Enggak compact, enggak kecil seperti frame-frame yang kalian takuti pada umumnya. Oke, dan untuk bentuk framenya juga dibuat box frame. Jadi raket ini emang ditujukan seperti gini ya. Untuk membantu power, jadi full untuk bermain power ketika aku coba raket Turbo X1 ini. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu desain cat. Untuk desain cat, jujur aja aku bisa bilang desain catnya ini sangat-sangat bagus sekali. Walaupun raket ini termasuk raket yang murah banget, tapi ketika kalian lihat dan kalian coba pandang, ini cat bagus banget. Sangat-sangat nyentring sekali. Jadi ketika aku lihat, aku langsung tertarik untuk beli dan aku review buat kalian semua. Oke, kita bahas ke kualitas cat. Untuk kualitas cat, sayang sekali aku bilang kualitas catnya gampang sekali. Ya, bisa dibilang gini ya, catnya itu gampang lecet. Jadi di sini di bagian framenya ini udah lecet-lecet. Padahal aku baru pakai raket ini di 2 jadwal aja dan aku udah bisa langsung review buat kalian semua dikarenakan ya aku pakai yang langsung nyatu aja. Jadi di sini dengan pemakaian 2 jadwal aku bisa bilang untuk kualitas catnya ini agak kurang. Jadi udah agak banyak yang posisi catnya udah lecet-lecet ketika aku pakai hanya di 2 jadwal aja. Jadi overall aku bilang gini, untuk desain catnya menarik banget. Untuk kualitas cat mungkin Kansa wajib perbaiki untuk kualitas cat pada raket satu ini. Oke, kita masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa, aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya.
Oke, semuanya kita masuk ke review penilaian. Jadi, sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa, aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Beda tangan, beda feeling. Jadi, aku tekankan sekali lagi, mungkin aja aku cocok menggunakan raket ini. Mungkin aja ketika kalian beli, kalian kurang cocok menggunakan raket satu ini. Jadi, aku berharap kalian jadikan video ini hanya referensi kalian mau beli atau enggak setelah nonton videoku ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob, aku bisa bilang gini. Dengan settingan seperti ini, dengan balance point di angka 295, dengan senar JP65 Magnite, dan juga dengan feeling yang aku rasakan di raket ini, aku bisa bilang gini. Generate power raket ini masih butuh effort. Jadi, ketika aku mau melakukan pukulan lob yang bagus, ketika aku mau melakukan pukulan lob yang sempurna, aku bisa bilang kita masih butuh power untuk menghasilkan lob yang bagus. Jadi, menurut aku generate power racket ini masih agak kurang ya. Jadi, versi KMP Badminton untuk poin lobnya aku kasih nilai di angka 8 dari 10 aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu poin speed, seperti drive dan defense. Untuk drive, untuk defense, aku bilang ini responsif. Ini enak banget. Jadi, kalian bisa lihat di video gameplayku aja. Aku bisa bilang gini, ketika aku mau drive bola, itu hasil driveku itu kenceng, dan ketika aku mau defense bola, atau terutama ketika aku mau defense clear, ini enak banget. Berasa lincah dan juga responsif banget. Jadi, untuk permainan speed seperti drive dan defense, aku kasih nilai di angka 9 dari 10. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu control. Untuk control, menurut aku, dengan settingan 2628 dengan senar JP65 Magnite yang cenderung sedikit kaku. Jadi aku bisa bilang gini, dengan shaft yang fleksibel dan juga dengan senar yang sedikit kaku, apalagi aku turunkan tarikanku di angka 2628, aku berasa kontrolnya itu butuh adaptasi banget. Jadi biasanya kalau kalian yang pakai raket yang cenderung agak sedikit kaku atau bisa dibilang medium stiff, kalian turun ke raket yang cenderung fleksibel, kalian pasti butuh adaptasi lagi. Tapi kalau kalian jadikan raket ini di raket nomor 2 atau ketika kalian capek baru kalian pakai raket ini, mungkin kalian akan dapatkan feeling yang lebih enak lagi. Tapi ketika aku pakai raket ini di hari pertama dan aku nggak pakai raket lain dan aku jadikan raket ini raket utama, aku berasa ketika aku mau placing bola, mau drop shot, mau netting, ataupun mau pukulan akurasi, aku butuh sekali adaptasi menggunakan raket satu ini. Jadi untuk tingkat kontrolnya aku bisa bilang ya biasa-biasa aja. Jadi aku kasih nilai di angka 8 dari 10 aja. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu smash. Apakah raket ini powerful? Jawabannya biasa-biasa aja. Jadi nggak gimana powerful, nggak gimana terlalu lemah. Jadi yang aku rasakan ya cenderung standar lah. Jadi aku nggak bisa berekspektasi lebih di raket yang harganya murah. Jadi aku bisa bilang gini, ketika aku mau melakukan pukulan smash dan ketika aku mau melakukan pukulan jumping smash, aku berasa pukulan smashku itu ya masih ada rasa kerasnya. Jadi aku bisa bilang pukulan smashku nggak gimana kuat, tapi masih menghasilkan smash yang mematikan banget menggunakan Kansa Turbo X1 ini. Jadi overall yang aku rasakan untuk poin smashnya aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10 aja untuk raket satu ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi, raket terbaik pasti ada di sini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang Kansa Turbo X1 ini sangat-sangat worth it buat kalian beli. Dengan harga di angka 200 ribuan aja, dengan performa yang aku rasakan di raket ini, aku bisa bilang ini raket nggak ngecewakan banget. Jadi aku bisa bilang aku sudah coba raket Kansa. Jadi overall raket-raket Kansa yang aku udah coba itu semuanya memuaskan. Nggak ada yang ngecewain aku. Jadi overall dengan harga yang dibanderol, dengan harga yang ditarif oleh Kansa, aku bilang gini, harganya terjangkau, raketnya cakep, dan performanya juga bagus. Jadi overall aku bilang ini raket worth it banget buat kalian beli. Untuk jadikan raket utama bisa, untuk kalian jadikan raket nomor 2 juga bisa. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai oleh pemula? Oke, jawabannya sangat-sangat cocok. Jadi buat kalian yang pemula, buat kalian yang baru belajar main badminton, kalian belum punya basic main badminton yang bagus, dan kalian pengen punya raket yang bisa mendongkrak performa kalian, kalian bisa pertimbangkan Turbo X1 dari Kansa ini. Ini raket enak banget untuk aku pribadi, apalagi kalau kalian yang baru belajar main badminton dan kalian pengen punya raket yang
eye-catching dan juga menarik ketika kalian pakai di lapangan, dan kalian bisa jadi satu-satunya pusat perhatian ketika kalian pakai. Kalian beli aja Kansa Turbo X1 ini. Raket dengan balutan emas 24 karat. Oke, kidding aja. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang. Jadi jawabannya adalah raket ini cenderung all-round, bisa dipakai oleh pemain depan, bisa dipakai oleh pemain belakang. Jadi nggak ada spesifik pemain yang aku rekomendasikan untuk pakai raket Turbo X1 ini. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini getar. Ini adalah pertanyaan yang selalu orang-orang tanyakan kalau aku review raket murah. Jadi, kalau raket Kansa Turbo X1 ini setelah aku pakai di jadwal 2 jadwal aja, aku berasa gini. Dengan senar JP65 magnet dengan tarikan 26-28, aku nggak berasa getar sama sekali. Jadi aku masih berasa ini raket solid dan juga sangat enak sekali secara performanya. Jadi overall ini raket nggak getar. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai di permainan single? Jawabannya tidak. Jadi yang aku rasakan untuk permainan single, jadi ketika aku coba bermain menggunakan raket ini di permainan single, aku berasa powernya ini beneran kurang ya. Jadi untuk permainan single aku nggak rekomen buat kalian beli. Oke, mungkin sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar Kansa Turbo X1, jangan sungkan. Kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!